Halo semuanya, selamat datang di Cinema Update. Kali ini Mimin akan ngebawain film dari Korea Selatan. Mimin mau ngangkat film Korea genre horor yang berjudul The Closet yang rilis pada tahun 2020. Kisah diawali dengan seorang saman atau dukun wanita yang berusaha mengusir setan di dalam lemari. Namun, justru wanita tersebut tewas terbunuh dengan pisaunya sendiri. 20 tahun kemudian, pria yang bernama Sang Won yang diperankan Ha Jung Woo merupakan seorang ayah yang bekerja sebagai arsitek dan berusaha untuk dapat memulai hidupnya kembali dengan anak perempuannya yang bernama Ina yang diperankan oleh Hee Yul usai kematian istrinya yang bernama Sang Hee. Sang Won bersama Ina pindah menuju rumah baru di hutan, dan di tengah kepindahan mereka, Sang Won berusaha mengajak bicara Ina selama perjalanan. Namun, Ina hanya dia mengabaikan ucapan ayahnya. Keduanya tidak terlalu dekat, yaitu semenjak kepergian Sang Hee. Karena Sang Won, sang ayah selalu mengutamakan pekerjaan dan menomorduakan keluarganya. Sang Won yang memutuskan untuk pindah ke daerah pedesaan, dia berharap bisa menenangkan mentalnya pasca kehilangan sang istri pada sebuah kecelakaan. Selain itu, Sang Won juga berharap suasana baru di rumah itu bisa memperbaiki hubungannya dengan anaknya, Ina. Saat di tengah perjalanan, Sang Won terkejut ada rusa di tengah jalan. Dan ketika Sang Won turun untuk melihat apa yang terjadi, Ina juga turun dari mobil namun malah pergi ke tengah hutan. Sang Won mencoba mencarinya dan ternyata Ina sudah menemukan rumah barunya itu. Rumah itu terlihat sangat misterius dan tidak ada tetangga di sekitarnya. Ketika sedang membenahi barang-barangnya, Sang Won mendengar seperti ada anak kecil tertawa di luar rumah. Tapi justru ketika Sang Won mencoba melihat keluar, tidak ada siapapun. Dan dia dikejutkan dengan burung yang menabrak jendela rumahnya. Seketika Sang Won teringat akan kecelakaan yang menewaskan istrinya. Kejadian itu menjadi trauma tersendiri untuk Sang Won dan membuat Sang Won harus meminum obat-obatan untuk menstabilkan serangan paniknya. Di saat psikiaternya menyuruh Sang Won untuk melakukan perawatan konstan demi kesembuhannya, Sang Won malah lebih mengkhawatirkan keadaan Ina. Saat makan malam, mendapatkan telepon dari rekan kerjanya. Ina yang melihat ayahnya mengangkat telepon, dia mulai terlihat kesal. Ternyata, Sang Won ditelepon oleh temannya untuk datang ke tempat proyek besok pagi. Ina yang mendengar hal itu langsung meninggalkan meja makan dan langsung ke kamar. Ina melihat kembali video ulang tahunnya lagi, dan dia merindukan ibunya yang sudah tidak ada. Di saat Ina sedang menangis, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari lemari. Dan Ina mencoba membuka lemari tersebut. Tapi tiba-tiba Ina teriak sangat kencang dan Sang Won yang mendengarnya langsung pergi ke kamar Ina dan memastikan anaknya tidak apa-apa. Tapi justru ketika Ina membuka pintu kamarnya, dia malah tersenyum lebar dan dia bilang dia tidak menjerit. Sang Won ingin memastikan keadaannya lagi dan masuk ke kamar. Ina terlihat memegangi boneka lusuh dengan tersenyum lebar dan itu terlihat sangat aneh. Namun Sang Won mencoba untuk tidak berpikir aneh-aneh dan menyuruh Ina segera tidur. Besok paginya Ina makan dengan sangat lahap. Sang Won masih sangat bingung dengan keadaan Ina yang tiba-tiba berubah drastis. Namun ketika Ina memeluknya dan dia bilang menyukai rumah itu, Sang Won mulai sedikit tenang. Kemudian dia pergi ke tempat proyek untuk memastikan pekerjaannya yang dia tinggal selama cuti. Semuanya tidak berjalan sesuai yang dia harapkan. Para pekerja di sana mencoba menggantikan posisi Sang Woo di proyek tersebut. Sang Woo akhirnya kembali ke rumah dengan membawa boneka untuk Ina. Dan ketika Sang Woo ingin masuk ke kamar Ina, terdengar jika Ina seperti sedang bermain dengan teman-temannya. Namun yang ia tahu, Ina hanya sendiri di rumah itu. Dan ketika Sang Won membuka pintu kamar Ina, hanya ada Ina di kamar itu. Ina yang melihat ayahnya, dia ingin menunjukkan lagu buatannya untuk Sang Won. Tetapi Sang Won malah meminta Ina untuk mendengarkannya. Sang Won bilang jika dirinya harus berangkat kerja ke proyek selama 2 bulan dan Ina akan ditemani oleh pengasuh. Ina yang merasa kesepian meminta agar dirinya bisa ikut bekerja dengan Sang Won. Tetapi Sang Won melarangnya karena tempat kerjanya sangat berbahaya untuk Ina.
Ina merasa kesal dan berpikir jika ayahnya hanya melakukan apa yang dia inginkan saja dan tidak memikirkan Ina. Sangwon meminta agar Ina memahami keadaannya dan Sangwon meminta agar membahasnya nanti lagi. Lanjut ke adegan berikutnya, ketika Sangwon sedang menyelesaikan gambarnya, terdengar suara biola Ina yang sangat keras. Sangwon meminta Ina untuk tidur karena sudah malam. Tetapi di saat Sangwon membuka kamar Ina justru sudah tertidur pulas. Dan Sangwon pun penasaran siapa yang memainkan biola. Dia mencoba melihat sekeliling kamar Ina. Dan ketika dia berbalik, dia terkejut dengan sosok yang menyeramkan di depannya. Namun hal itu ternyata hanyalah mimpi. Dan Sangwon terbangun dari tidurnya. Tetapi Sangwon merasa aneh karena mimpinya terasa begitu nyata. Dia mulai mengecek kamar Ina dan menemukan boneka Ina yang tercabik-cabik dan biola yang rusak. Ketika melihat ke jendela, dia melihat Ina sedang duduk terdiam di bawah sana. Namun, ternyata Ina justru membunuh seekor burung yang dia taruh di ember dan Ina sedang memegang pisau yang tajam. Ina di sini terlihat seperti sedang dirasuki. Kemudian Sangwon menelpon psikiaternya dan dia menanyakan program camp seni untuk anak-anak yang pernah ditawari untuk Ina. Sangwon merasa khawatir jika Ina harus berpisah dengannya. Namun Sangwon juga tidak bisa merawat Ina karena dia harus berangkat bekerja. Psikiater tersebut mencoba meyakinkan Sangwon karena merawat anak sendirian dengan keadaan yang seperti itu sangatlah sulit. Ketika Sangwon ingin keluar dan mengecek pekerjaannya, Ina bertanya dia mau kemana. Dan Sangwon malah bilang ke Ina jika dia harus pergi bekerja dan akan ada pengasuh yang akan menemani Ina. Ina yang mendengar hal itu marah kepada Sangwon dan mulai menunjukkan tanda-tanda penghinaan dan juga agresif. Sangwon terkejut dengan sikap Ina yang tiba-tiba berubah. Akhirnya, pengasuh Ina pun datang di waktu yang tepat. Sangwon langsung pergi bekerja dan dia terlintas berpikir ingin memasukkan Ina ke camp seni setelah kejadian tadi. Sang pengasuh membiarkan Ina melakukan apa yang dia inginkan. Ina terkadang berteriak, berbicara sendiri, dan kadang melempar barang-barang di kamarnya. Pengasuh itu hanya mengawasi dari kamar sebelah. Ina juga tidak mau memakan makanan yang dibuatkan oleh pengasuhnya. Dan Ina justru mengerjain pengasuh tersebut dengan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Pengasuh yang merasa tidak betah melihat tingkah Ina itu memutuskan keluar dari pekerjaannya. Setelah pengasuh itu keluar, Ina hanya tinggal sendirian di rumahnya dengan keadaan hujan lebat di luar. Ina berdiri di depan lemarinya dan tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu ke dalam lemari dan Ina seketika menghilang tanpa jejak. Sebulan berlalu usai lenyapnya Ina, Sangwon mencoba mencari Ina dengan melakukan banyak hal. Bahkan laporannya di polisi sudah tidak ditanggapi lagi. Sangwon merasa putus asa dan mencoba untuk meminta tolong ke program stasiun TV untuk merekam dirinya yang sedang mencari Ina. Namun, seusai dipublikasikan, justru videonya berbanding terbalik dan malah memojokkan Sangwon dan menilai Sangwonlah penyebab Ina menghilang seperti ini. Suatu ketika, seorang pria misterius bernama Kyung-hoon yang diperankan oleh Kim Nang-gil datang berpura-pura menjadi petugas jaringan internet. Dia datang untuk mencari tahu apakah Ina, anak Sangwon ini, masih terjebak di lemari rumah yang diyakini sebagai sebuah pintu gerbang menuju alam gaib itu. Awalnya Sangwon tidak percaya dengan dukun itu karena terlihat mustahil. Kemudian Kyung-hoon menunjukkan video dukun wanita di awal film yang ternyata adalah ibunya. Saat itu ibunya juga menangani kasus hilangnya seorang anak. Namun ibu Kyung-hoon gagal dan terbunuh di tempat. Sosok yang di dalam lemari tersebut diduga adalah anak iblis yang suka mengajak anak-anak untuk ikut dengannya dan hidup di alamnya. Kyung-hoon juga bilang roh manusia yang berada di alam itu hanya bisa bertahan sampai hari ke-49. Setelah itu, dia akan terjebak di sana selamanya. Dan waktu Ina untuk diselamatkan hanya tersisa 3 hari saja. Dan mereka harus mengambil Ina dalam sisa waktu tersebut. Setelah Sangwon akhirnya mau menggunakan jasa Kyung-hoon mulai memasangkan alat pendeteksi dan memasang perangkap boneka yang dilumuri darah agar iblis itu terpancing. Dan mereka berdua mengamati di ruang kerja Sangwon, tetapi tidak terjadi apa-apa.
Sang-won terlihat mulai bosan dan tiba-tiba pendeteksi mulai berbunyi dan mereka mengecek kamar Ina. Namun Kyung-hoon berpikir jika perangkapnya itu masih kurang kuat. Akhirnya dia mulai memasang boneka yang lebih besar lagi dan menunggu di ruangan Sang-won. Mereka terus menunggu hingga malam hari dan Kyung-hoon ketiduran di atas sofa. Sang-won yang merasa alat pendeteksi itu nyala lagi, dia mencoba ke kamar Ina sendiri. Awalnya memang tidak ada yang aneh, tetapi ketika dia berbalik, Sang-won dikagetkan dengan para anak iblis itu. Kyung-hoon yang terbangun langsung membisiki Sang-won lewat earphone-nya untuk menutup mata dan pelan-pelan keluar dari kamar itu. Sementara Kyung-hoon yang berada di ruang kerja Sang-won dihadapkan arwah anak kecil bernama Myung-jin. Sang-won berhasil keluar dengan selamat. Sementara di tempat lain, Kyung-hoon ditemukan pingsan setelah menghadapi arwah Myung-jin. Kyung-hoon langsung dilarikan ke rumah sakit dan memberitahu jika anak yang menyerangnya adalah Myung-jin. Sang-won langsung mencari nama Myung-jin di daftar anak hilang milik Kyung-hoon. Dan Sang-won langsung pergi menyelidiki kematian Myung-jin. Sang-won bertemu dengan ayah Myung-jin dan menunjukkan boneka Myung-jin. Ayah Myung-jin yang ketakutan dan marah mengambil boneka tersebut dan berusaha melakukan ritual. Namun Myung-jin muncul dan menguasai ayahnya. Myung-jin yang ingin balas kepada ayahnya itu berusaha untuk membunuh ayahnya. Dan ketika Sang-won berusaha untuk pergi menemui ayah Myung-jin dan membantunya, tetapi ayah Myung-jin justru mencekik Sang-won. Namun tiba-tiba Kyung-hoon datang tepat waktu dan menyelamatkan Sang-won. Akhirnya terungkap bahwa ayah Myung-jin yang membunuh Myung-jin dan istrinya. Dia mengurung Myung-jin di dalam lemari dan menyalakan gas beracun agar keduanya meninggal. Sang-won dan Kyung-hoon kemudian memutuskan untuk pulang dan melakukan ritual untuk membawa kembali Ina ke dunia ini. Melalui bantuan dari Kyung-hoon, Sang-won memasuki lemari dan mencari keberadaan Ina. Namun dia mulai dihantui Myung-jin dan hantu anak-anak lainnya. Sang-won menemui Ina, namun Myung-jin berusaha menahannya dan berupaya membuat Ina mati. Kyung-hoon akhirnya melepaskan gelangnya agar dia bisa menghadirkan ibu Myung-jin di dalam lemari. Akhirnya Myung-jin bertemu dengan ibunya. Selama ini ibunya menunggu di alam sana dan berpikir bagaimana rasanya Myung-jin kesepian di alam itu. Myung-jin yang selama ini ketakutan dan sangat membenci ayahnya, akhirnya dia luluh dan menangis di pelukan ibunya. Karena hal ini, Ina terselamatkan dan kembali ke pelukan Sang-won. Dan beberapa waktu berlalu, Ina mulai bersekolah seperti biasanya. Dan Sang-won mulai peduli kepada Ina dan merawatnya dengan baik. Di akhir film, Sang-won ditemani oleh Kyung-hoon menjemput Ina yang baru saja pulang dari sekolah. Sejak saat itu, Sang-won dan Ina memulai kehidupan barunya. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.